Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Ayu. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia untuk kakakku, aku justru dipaksa mengenakan gaun pengantin. Tangisku tidak didengar. Ibuku bersujud di kakiku, memohon padaku untuk menggantikan kakakku yang kabur. Aku dipaksa menikah. Bukan dengan pangeran impian, tapi dengan seorang kakek-kakek renta, sakit-sakitan, yang tatapannya membuatku gemetar. Tapi aku tidak tahu bahwa kakek yang kunikahi dengan air mata itu menyimpan rahasia yang akan menghancurkan sekaligus membangun kembali hidupku. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Ayu. Usiaku baru 19 tahun, tapi pundaku terasa memikul beban yang lebih berat dari usia seorang gadis desa di kaki Gunung Papandayan, Garut. Kami tidak punya apa-apa. Hanya sebuah rumah panggung reot yang terbuat dari bilik bambu, yang selalu berderit nyaring setiap kali angin malam menerpanya. Kehidupan kami sedingin kabut yang turun dari gunung setiap subuh. Hari itu, aku baru saja pulang. Langkahku gontai menapaki jalan setapak yang licin sisa hujan semalam. Di tangan kiriku, ada bakul berisi sisa kue lapis dan nagasari yang tidak laku. Di tangan kananku, tergenggam erat satu kantong kresek kecil berisi obat untuk ibu. Aku bekerja serabutan, membuat kue, membantu di sawah orang, apa saja, asalkan bisa berubah jadi rupiah untuk obat ibu dan sebungkus beras. Langkahku terhenti tiba-tiba, hanya 100 meter dari halaman rumah. Aku mendengar suara itu lagi. Suara bentakan yang selalu membuat darahku seolah berhenti mengalir. Saya tidak mau tahu. 3 hari lagi. 3 hari. Kalau hutang kalian tidak lunas, rumah ini saya sita. Kalian semua tidur di jalan. Itu suara Pak Tora. Rentenir berbadan besar yang tatapannya lebih tajam dari parang. Aku bersembunyi di balik rimbunnya pohon singkong. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau melompat keluar dari dada. Dari celah dedaunan, aku melihat pemandangan yang meremukkan jiwaku. Ayahku. Lelaki yang dulu mengajariku berjalan dengan punggung tegapnya, kini bersimpuh di tanah berlumpur. Dia memegangi kaki Pak Tora. Saya mohon, Pak. Kasih kami waktu 1 minggu lagi. Saya janji, saya akan cari pinjaman. Apa saja saya lakukan. Suara ayah bergetar hebat, menahan tangis dan malu. Pak Tora tertawa terbahak. Tawa yang terdengar seperti tawa iblis. 1 minggu. Janji kamu sudah busuk. Anwar. Anak gadismu yang cantik itu mana? Si Ranti. Suruh dia kerja yang benar. Jangan cuma dandan saja di kamar. Atau mau biar dia jadi istri simpanan teman saya di kota. Amarahku mendidih. Ingin rasanya aku keluar dan melempar wajahnya dengan sisa kueku. Tapi aku hanya bisa membeku. Aku terlalu takut. Jangan, Pak. Jangan bawa-bawa anak saya. Kami pasti bayar. 3 hari. Pak Tora menendang kaleng kosong di depannya. Kaleng itu melayang dan menghantam tiang rumah kami. 3 hari. Atau rumah ini rata dengan tanah. Dia menyalakan motornya, meninggalkan kepulan asap hitam yang pekat, dan bau keputusasaan yang lebih pekat lagi. Aku menunggu beberapa menit, memastikan dia benar-benar pergi. Perlahan, aku melangkah keluar. Ayah masih terduduk di tanah, menunduk dalam, bahunya terguncang hebat. Ayah. Panggilku pelan, suaraku tercekat. Ayah mengangkat wajahnya. Matanya merah, tatapannya kosong. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Ayu, kamu sudah pulang, nak. Aku tidak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya menyerahkan bungkusan obat di tanganku. Ayah menerimanya dengan tangan gemetar. Ibu bagaimana? Yah. Batuknya makin parah dari pagi tadi, jawab ayah lirih. Aku segera berlari masuk ke dalam rumah. Suasananya pengap dan gelap. Di kamar kecil di bagian belakang, ibuku terbaring lemah di atas kasur kapuk yang sudah kempes. Suara batuknya terdengar menyayat.
Penyakit paru-parunya semakin hari semakin menggerogoti tubuh ringkihnya. Biaya pengobatan yang mahal inilah yang menjerat kami dalam lingkaran setan hutang Pak Tora. Ibu, ini Ayu pulang. Ayu bawa obat buat ibu. Aku membelai rambutnya yang mulai menipis, mencoba tersenyum sebisaku. Ibu membuka matanya perlahan. Dia membalas senyumku, meski terlihat jelas betapa sakitnya itu. Terima kasih, nak. Kamu pasti lelah. Setetes air mataku jatuh. Aku lelah. Sangat lelah, ya Allah. Tapi aku tidak boleh menunjukkannya. Akulah satu-satunya tiang mereka, meski aku sendiri sudah hampir rubuh. Tiba-tiba, pintu kamar sebelah terbuka dengan kasar. Mbak Ranti, kakak perempuanku, keluar dengan wajah kesal. Usianya 23 tahun. Dia adalah kebalikan dariku. Dia cantik luar biasa, kulitnya putih bersih terawat, rambutnya panjang tergerai. Sementara aku dekil, kulitku gelap terbakar matahari, dan rambutku selalu kuikat seadanya. Berisik sekali sih di luar. Ayah itu kalau ngomong sama rentenir jangan sampai teriak-teriak. Aku jadi tidak bisa tidur siang. Gerutunya sambil mengucek mata. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun ke kamar ibu. Dia langsung berjalan menuju cermin retak di ruang tengah, memeriksa wajahnya yang mulus. Mbak, ibu lagi sakit parah, kataku lirih, menahan emosi yang bergolak di dada. Iya, aku tahu. Nanti juga sembuh kalau minum obat, jawabnya enteng, sambil memencet jerawat kecil di dagunya. Oh iya, Ayu. Uang hasil jualan kue kamu masih ada sisa? Tidak. Krim wajahku habis. Yang kemarin aku beli di kota itu, harganya mahal. Dadaku terasa sesak. Ya Allah. Di saat rumah kami terancam disita, di saat ibu terbaring menahan sakit, dia masih memikirkan krim wajah. Uangnya habis untuk beli obat ibu, Mbak. Dan sisa sedikit untuk beli beras besok, jawabku datar, berusaha menahan suaraku agar tidak bergetar. Yah, kamu ini pelit sekali sama kakak sendiri. Coba aku bisa perawatan. Aku kan bisa dapat suami kaya raya. Nanti kan hidup kalian juga enak. Tidak perlu susah-susah jualan kue, sungutnya. Dia kembali masuk ke kamar dan membanting pintu. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Ayah masuk ke kamar ibu dengan segelas air putih hangat dan obat. Kami bertiga duduk dalam diam. Hanya suara batuk ibu yang memecah keheningan yang menyesakkan. 3 hari, Bu. Ayah akhirnya bersuara pelan. Hanya 3 hari. Kemana lagi kita harus cari uang sebanyak itu? Ibu tidak menjawab. Dia hanya menangis dalam diam. Malam itu, ayah tiba-tiba mengumpulkan kami bertiga. Aku, ibu, dan Mbak Ranti yang duduk dengan wajah terpaksa. Ada kabar baik, kata ayah. Suaranya aneh. Ada sedikit harapan, tapi juga ada keraguan besar di sana. Ayah sudah dapat solusinya. Kita tidak akan jadi gelandangan. Aku dan ibu saling berpandangan. Solusi apa? Yah, tanyaku. Pak Broto, juragan tanah dari desa seberang. Dia bersedia melunasi semua hutang kita, lanjut ayah. Alhamdulillah. Aku hampir saja bersujud syukur. Tapi ada yang aneh. Kenapa Mbak Ranti menatap ayah dengan horor? Pak Broto yang sudah tua itu, yang katanya duda kaya raya itu, tanya Mbak Ranti, suaranya mulai meninggi. Iya, benar, kata ayah. Dia mau bantu kita. Tapi, ada syaratnya. Syarat apa? Ayah menelan ludah. Dia mau kamu, Ranti, jadi istrinya. Hening. Lalu, Mbak Ranti meledak. Apa? Ayah gila ya, teriaknya. Gelas di meja disenggolnya hingga jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku disuruh nikah sama kakek-kakek tua bangka itu. Yang katanya jalan saja sudah susah. Yang bau minyak angin. Aku nggak mau. Ranti nggak mau. Ranti, jaga ucapanmu. Nak, ibu mencoba menenangkan sambil terbatuk. Ini demi keluarga kita. Demi nyawa ayahmu. Aku tidak peduli. Pokoknya Ranti nggak mau. Lebih baik aku mati daripada disentuh kakek-kakek bau tanah itu. Ayah saja yang menikah sama dia. Mbak Ranti berlari ke kamar dan kembali membanting pintu.
Malam itu, rumah kami terasa seperti neraka. 2 hari kemudian, di bawah paksaan ayah dan ibu, pertemuan itu terjadi. Pak Broto datang ke rumah kami. Dan semua bayangan buruk Mbak Ranti, ternyata benar adanya. Dia memang kakek-kakek. Usianya mungkin 65 tahun lebih. Dia datang hanya memakai kemeja batik pudar dan celana bahan warna coklat. Sandal jepitnya pun terlihat usang. Rambutnya sudah memutih semua. Dia berjalan sedikit bungkuk, dan terus-menerus batuk. Batuk kering yang terdengar menyakitkan. Mbak Ranti dipaksa keluar kamar. Dia memakai riasan tebal, tapi wajahnya cemberut bukan main. "Ini Ranti, Pak Broto. Anak sulung saya," kata ayah dengan nada dibuat-buat. Pak Broto menatap Mbak Ranti. Lalu dia batuk lagi. Mbak Ranti bahkan tidak mau menyalaminya. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu membuang muka sambil menutup hidungnya, seolah mencium bau tidak sedap. Aku merasa kasihan sekaligus malu. Bagaimanapun, dia adalah tamu. Aku segera ke dapur, membuatkan teh hangat dengan sedikit jahe. "Silakan diminum, Pak. Biar batuknya reda," kataku sambil menyodorkan cangkir itu dengan sopan. Pak Broto berhenti batuk sejenak. Dia menatapku. Tatapannya tajam, namun sulit diartikan. Dia tidak terlihat seperti juragan tanah kaya raya. Dia lebih terlihat seperti kakek malang yang butuh dirawat. Dia mengambil teh itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak. Siapa namamu?" "Ayu, Pak." "Ayu, nama yang bagus," katanya lirih. Selama 1 jam dia di sana, Mbak Ranti tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya duduk sambil memainkan ponselnya, menunjukkan rasa jijik yang terang-terangan. Sementara aku hanya duduk diam di sebelah ibu, merasa canggung dengan situasi ini. Malam sebelum hari pernikahan, Mbak Ranti mengunci diri di kamar. Dia mogok makan. Ayah dan ibu memohon-mohon di depan pintunya. "Ranti, buka pintunya, Nak. Besok acaramu." "Pergi. Aku benci kalian semua," teriaknya dari dalam. Aku tidak bisa tidur malam itu. Ada perasaan yang sangat tidak enak menyelimuti hatiku. Aku merasa, besok, sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Dan aku benar. Badai itu baru akan dimulai. Subuh di hari pernikahan itu tidak membawa embun kedamaian. Langit Garut seolah ikut muram. Udara terasa berat dan menyesakkan, seolah menahan tangis. Aku tidak tidur sama sekali. Aku menghabiskan malam di musala kecil di sudut rumah, mendoakan keajaiban yang sepertinya enggan datang. Pukul 5 pagi, rumah kami sudah riuh. Bukan riuh bahagia, tapi riuh yang dipenuhi kecemasan. Ibu, dengan sisa tenaganya, mondar-mandir menyiapkan sarapan seadanya untuk juru rias yang akan datang. Ayah duduk di teras, merokok dalam-dalam, tatapannya kosong menembus kabut pagi. Dia tidak terlihat seperti seorang ayah yang akan menikahkan putrinya. Dia terlihat seperti seorang pria yang akan pergi ke tiang gantungan. Mbak Ranti tidak keluar kamar sama sekali. Sepanjang malam, tidak ada suara apapun dari sana. "Ayu," panggil ibu pelan, suaranya serak. "Tolong kamu ke kamar Mbak U. Bujuk dia. Juru riasnya sebentar lagi sampai. Suruh dia cuci muka dan bersiap." Hatiku berat. Aku harus membujuk kakakku sendiri untuk masuk ke dalam sangkar yang dia benci. Aku melangkah pelan ke pintu kamarnya. Pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu tertutup rapat. Mbak Ranti, bangun. Sudah pagi," panggilku sambil mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. "Mbak, juru riasnya mau datang." "Ibu mohon, Mbak." Masih hening. Perasaanku semakin tidak enak. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mencoba mendorong pintunya. Tidak dikunci. Aneh. Biasanya dia selalu mengunci pintu. Perlahan, aku membuka pintu itu. "Mbak." Kamar itu kosong. Sprei di ranjangnya masih rapi, seolah tidak ditiduri. Jendela kamar, yang menghadap langsung ke kebun singkong di belakang rumah, terbuka sedikit. Angin pagi berdesir masuk, membuat gorden tipisnya melambai-lambai seperti tangan perpisahan.
Mataku terpaku pada satu benda di atas meja riasnya yang reot. Di antara bedak dan lipstik murahnya, ada secari kertas putih yang dilipat. Tanganku gemetar saat meraihnya. Itu tulisan tangan Mbak Ranti. Ibu, ayah, maaf. Ranti tidak bisa. Ranti tidak sanggup menikah dengan kakek-kakek itu. Ranti pergi. Doni sudah jemput Ranti semalam. Kami mau ke Jakarta, cari kerja. Jangan cari Ranti. Ranti mau bahagia. Maafkan Ranti. Napasku tercekat. Doni. Pacarnya Mbak Ranti yang pengangguran itu. Ya Allah. Dia benar-benar nekat. Dia kabur. Duniaku seakan runtuh. Kakiku lemas. Surat itu jatuh dari genggamanku. Aku tahu apa artinya ini. 3 hari. Ancaman Pak Tora kembali terngiang di telingaku. Hari ini adalah hari ketiga. Pernikahan ini adalah jaminannya. Dan pengantinnya kabur. Ayo. Bagaimana? Ranti sudah bangun. Suara ibu terdengar dari balik pintu. Aku tidak bisa menjawab. Nak, kok kamu diam saja? Ibu masuk ke kamar. Dia melihatku yang terduduk lemas di lantai. Dia melihat jendela yang terbuka. Lalu dia melihat surat di lantai. Ibu mengambil surat itu. Membacanya dengan tangan bergetar hebat. Wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi putih seperti kapas. Tidak. Tidak mungkin. Ranti. Ibu menjerit histeris. Jeritannya begitu kencang, begitu penuh keputusasaan. Dan sedetik kemudian, tubuhnya ambruk. Ibu pingsan. Ibu. Aku berteriak panik. Ayah berlari masuk, wajahnya penuh kebingungan. Ada apa ini? Ayu, ibumu kenapa? Aku hanya bisa menunjuk surat di lantai. Ayah memungutnya. Matanya membelalak saat membaca baris demi baris. Wajahnya merah padam, lalu pucat, lalu kembali merah menahan amarah dan ketakutan yang luar biasa. Anak durhaka. Berani-beraninya dia. Dia mau membunuh kita semua. Ayah meraung, memukul dinding bilik hingga bergetar. Di luar, suara mobil mulai terdengar. Itu pasti rombongan juru rias. Atau mungkin rombongan Pak Broto sudah datang. Ayah terlihat panik. Sangat panik. Dia mondar-mandir seperti singa terluka. Napasnya memburu. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Gagal. Gagal sudah. Kita mati. Kita semua akan mati. Pak Tora akan datang. Dia akan seret kita. Ya Allah. Ayah meracau. Dia menatap tubuh ibu yang terbaring di lantai. Lalu dia menatapku. Tatapan itu. Aku tidak akan pernah melupakan tatapan itu seumur hidupku. Itu adalah tatapan putus asa seorang pria. Tatapan yang rela mengorbankan apa saja. Ayah, jangan. Aku berbisik. Mundur selangkah. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Ayah maju, mencengkeram kedua bahuku. Cengkeramannya begitu kuat, terasa sakit. Ayo, katanya. Suaranya rendah dan bergetar. Hanya kamu yang bisa selamatkan kita. Air mataku mulai menggenang. Enggak, Yah, maksud ayah. Enggak mungkin. Ayu enggak mau, Yah, Ayu enggak mau. Kamu harus mau, bentak ayah. Kamu mau lihat ayah dibunuh sama orang-orangnya Pak Tora. Kamu mau lihat ibumu mati karena syok. Kamu mau rumah ini dibakar. Mau kamu. Tapi, Yah, dia itu kakek-kakek. Ayu baru 19 tahun. Masa depan Ayu. Masa depan. Ayah tertawa sinis. Kita tidak punya masa depan kalau hari ini kita tidak selamat. Apa artinya masa depanmu kalau kami, orang tuamu, mati hari ini? Aku menangis sejadi-jadinya. Aku menggelengkan kepala. Enggak bisa. Ayu takut. Saat itulah, ibu siuman. Dia membuka matanya perlahan. Dia mendengar perdebatan kami. Dia melihat ayah yang mencengkeramku. Dia melihatku yang menangis histeris. Ibu tidak berkata apa-apa. Dengan sisa tenaganya, ibu bangkit. Dia merangkak. Benar-benar merangkak. Dan dia bersujud di kakiku. Ibuku.
wanita yang melahirkanku. Bersujud di kakiku yang kotor dan dekil. Ibu, ibu jangan begini. Bangun, Bu. Aku mencoba menarik tangannya, tapi dia menolak. Ayu, panggilnya lirih. Suaranya seperti goresan di atas kaca. Ibu mohon, nak. Dia mencium kakiku. Ibu mohon. Selamatkan nyawa ayahmu. Selamatkan rumah kita. Ibu tahu ini berat. Ibu tahu ibu sudah jadi ibu yang durhaka sama kamu. Tapi ibu mohon. Isak tangisnya adalah isak tangis orang yang sudah putus asa. Kalau pernikahan ini batal, Pak Tora tidak akan main-main. Dia sudah menunggu di ujung gang sana. Ibu lihat sendiri orang-orangnya. Ayahmu akan dihabisi. Kamu mau jadi anak yatim piatu. Nak, kamu mau lihat ibu jadi janda. Kamu tega lihat kami diseret dari rumah ini. Ibu mohon. Anggap saja ini bakti terakhirmu sama kami. Anggap saja kamu sedang menolong nyawa kami. Ibu rela. Ibu rela masuk neraka karena maksa kamu. Tapi tolong, selamatkan ayahmu. Duniaku berhenti berputar. Suara tangisan ibu. Ancaman ayah. Bayangan Pak Tora. Nyawa mereka berdua. Semua berputar di kepalaku. Masa depanku. Mimpi-mimpiku untuk kuliah. Keinginanku untuk punya toko kue sendiri. Semuanya hancur lebur dalam satu pagi. Aku menatap ibu yang masih bersujud di kakiku. Aku menatap ayah yang menatapku dengan tatapan memohon sekaligus mengancam. Aku kalah. Tenagaku habis. Harapanku patah. Perlahan, air mataku berhenti mengalir, berganti dengan tatapan kosong. Aku sudah mati rasa. Ayu. Panggil ayah lagi. Aku mengangkat kepalaku. Iya, Bu. Iya, yah. Suaraku keluar seperti bisikan. Ayu mau. Ayu mau gantiin Mbak Ranti. Ayah langsung memelukku. Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kamu penyelamat keluarga kita. Ibu menangis. Tapi kali ini aku tidak tahu itu tangis lega atau tangis duka. 1 jam berikutnya adalah kabut. Juru rias datang. Dia tampak bingung melihat pengantinnya adalah aku, bukan Ranti. Tapi ayah memberinya uang lebih dan menyuruhnya diam. Aku didudukkan di depan cermin. Wajahku yang sembab dipoles dengan riasan tebal. Riasan itu terasa seperti topeng. Gaun pengantin putih milik Mbak Ranti dipakaikan ke tubuhku. Gaun itu sedikit kebesaran, tapi tidak ada yang peduli. Aku seperti boneka. Boneka mati yang didandani. Pukul 8 pagi. Aku dituntun keluar kamar. Para tamu, yang hanya tetangga dekat, berbisik-bisik. Mereka pasti bingung. Kenapa jadi Ayu? Di mana Ranti? Dan di sana. Di kursi ijab kabul. Dia sudah duduk. Pak Broto. Dia terlihat sama seperti kemarin. Tua, ringkih, dan batuk-batuk. Dia memakai beskap sederhana yang terlihat agak kebesaran di tubuhnya yang kurus. Dia menatapku saat aku duduk di sebelahnya. Tatapannya masih sama. Sulit diartikan. Penghulu memulai tugasnya. Ayah duduk di sebelahku. Tangannya gemetar hebat saat menjabat tangan Pak Broto. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Broto Seno Wijaya bin. Aku tidak mendengar sisanya. Telingaku berdengung. Aku hanya menatap lantai. Air mataku sudah kering. Hatiku sudah hancur berkeping-keping. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ayu Lestari binti Anwar Sanusi dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai. Suara Pak Broto terdengar mantap. Tidak gemetar. Tidak seperti orang sakit. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Duniaku resmi berakhir. Aku, Ayu Lestari, di usiaku yang ke-19 tahun, telah resmi menjadi istri dari seorang kakek-kakek, demi menebus hutang keluargaku. Acara itu selesai begitu saja. Tidak ada resepsi. Tidak ada panggung. Tidak ada senyum bahagia. Hanya ada, sah, yang terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonisku. Para tetangga yang datang berbisik-bisik, tatapan mereka campur aduk antara iba dan cemooh. Aku bisa mendengarnya. Kasihan sekali si Ayu. Masih muda begitu. Itu kan harusnya si Ranti.
Kemana dia? Ganti pengantin. Zaman sekarang masih ada saja. Aku hanya menunduk. Riasan tebal di wajahku terasa luntur oleh air mata yang terus mengalir dalam hati. Tanganku dipegang oleh ayah, bukan untuk didoakan, tapi untuk diserahkan. Pak Broto, saya titip Ayu. Dia anak yang penurut, kata ayah. Suaranya terdengar lega. Terlalu lega. Pak Broto, suamiku, hanya mengangguk pelan. Dia terbatuk lagi. Batuk kering yang membuat tubuhnya terguncang. 1 jam kemudian, aku sudah berada di dalam sebuah mobil. Bukan mobil mewah. Hanya sebuah mobil kijang tua berwarna biru donker yang sepertinya mobil sewaan. Aku duduk di jok belakang. Pak Broto duduk di depan, di samping sopir. Perjalanan terasa begitu panjang dan sunyi. Aku tidak tahu aku akan dibawa kemana. Aku hanya membawa 1 tas ransel kusam. Isinya hanya beberapa helai baju harian, seragam sekolahku yang sudah kutinggalkan, dan foto hitam putih ibu saat masih muda. Rumahku di kaki gunung itu, kini terasa begitu jauh. Kami tiba di sebuah rumah di daerah Wanaraja. Sedikit lebih ramai dari desaku, tapi tetap saja ini bukan rumah seorang juragan tanah kaya raya yang kubayangkan. Ini rumah biasa. Rumah bata berplester, dengan cat warna krem yang sudah sedikit pudar. Ada taman kecil di depannya, tapi tidak terawat. Ini rumah yang kudapatkan sebagai ganti masa depanku. Hatiku mencelos. Aku tidak mengharapkan istana. Tapi ini terasa seperti penjara yang lain. Seorang wanita parubaya, mungkin seusia ibuku, menyambut kami. Dia menyapaku, nyonya muda, dan menyuruhku istirahat. Dia mengantarku ke sebuah kamar. Kamar pengantin. Lagi-lagi, semuanya biasa saja. Ada ranjang kayu berukuran sedang, lemari 2 pintu, dan meja rias kecil. Semuanya bersih, tapi kuno. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan. Aku duduk di tepi ranjang. Kaku. Sendirian. Aku masih memakai kebaya pengantin yang terasa gatal di badanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mandi. Ganti baju. Atau menunggu. Menunggu dia. Suamiku. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar terdengar nyaring. Jantungku berdebar tidak karuan setiap kali mendengar langkah kaki di luar. Aku takut. Ya Allah, aku takut. Aku membayangkan hal-hal buruk. Aku membayangkan kakek itu, menyentuhku. Pintu berderit terbuka. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pak Broto masuk. Dia masih memakai baju beskapnya. Wajahnya terlihat lelah di bawah cahaya lampu 5 watt. Dia menatapku yang terduduk di sudut ranjang. Aku gemetar. Aku memeluk lututku erat-erat. Aku pasti terlihat menyedihkan. Dia terbatuk. Lalu dia berjalan. Bukan ke arahku. Dia berjalan ke arah lemari. Membukanya, dan mengambil 1 bantal dan 1 selimut tebal. Aku menatapnya bingung. Dia berbalik, menatapku. Tatapan yang masih tidak bisa kubaca. Kamu tidak perlu takut, katanya. Suaranya tenang. Tidak seperti orang sakit. Kamu pasti lelah. Dia menunjuk ke ranjang. Kamu tidur di kasur. Saya tidur di sofa. Aku tertegun. Mulutku sedikit terbuka. Sofa. Di sudut kamar memang ada sofa kecil yang sudah usang. Tapi, Pak. Anggap saja saya ini kakekmu, potongnya. Dia tidak tersenyum. Dia hanya berkata datar. Saya tahu pernikahan ini bukan kemauanmu. Saya juga tahu kamu anak baik. Ayo, sekarang istirahatlah. Setelah berkata begitu, dia berjalan ke sofa, merebahkan diri, dan langsung menarik selimut. Dia membelakangiku. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Bingung, kaget, dan sedikit lega. Sangat lega. Aku tidak jadi. Malam itu, aku tidak berani bergerak. Aku tetap duduk di tepi ranjang. Namun akhirnya, kelelahan fisik dan mental merenggut kesadaranku. Aku tertidur dalam posisi duduk, dengan kebaya pengantin yang masih melekat di badan, diiringi suara napasnya yang teratur. Anehnya, aku tidak mendengar dia batuk sama sekali sepanjang malam.
Pagi menjelang. Aku terbangun karena silaunya matahari yang menembus celah gorden. Aku mengerjapkan mata. Kamar ini terasa asing. Lalu aku sadar. Aku menoleh ke sofa. Kosong. Pak Broto sudah tidak ada. Selimut dan bantalnya terlipat rapi di atasnya. Aku segera bangkit. Kepalaku pusing. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku kacau balau. Riasan luntur. Rambutku awut-awutan. Aku terlihat seperti hantu. Aku cepat-cepat membersihkan diri seadanya dan mengganti baju dengan pakaianku sendiri. Baju katun pudar. Aku berjalan keluar kamar dengan takut-takut. Rumah ini sepi. Aku tidak tahu harus kemana. Aku berjalan ke arah taman belakang. Dan aku melihatnya. Pak Broto. Dia sedang berdiri membelakangiku. Dia tidak memakai kemeja batik pudar. Dia memakai kaos polo putih bersih dan celana training. Dia sedang menelepon seseorang. Punggungnya tidak bungkuk. Dia berdiri tegap. Sangat tegap. Pastikan semua aset atas nama Ranti dibekukan. Saya tidak mau dia dapat sepeser pun, katanya di telepon. Suaranya tegas. Berwibawa. Tidak ada logat desa kental seperti kemarin. Dan tidak ada batuk. Aku membeku. Aset atas nama Ranti. Apa maksudnya? Saat aku hendak mundur, tiba-tiba aku mendengar suara tawa riang dari depan rumah. Suara yang sangat kukenal. Itu ayah dan ibu. Mereka datang. Wajah mereka sumringah. Berbeda sekali dengan wajah putus asa mereka kemarin. Ayu. Nak. Bagaimana kabarmu? Ibu memelukku. Pelukan yang terasa hambar. Itu Pak Broto. Ayah langsung berseru riang, berjalan menghampiri suamiku. Pak Broto berbalik. Dia melihatku, lalu melihat ayah dan ibu. Wajahnya kembali datar. Dia terlihat seperti Pak Broto yang kukenal kemarin. Sedikit bungkuk. Ah, Pak Broto. Selamat pagi. Pengantin baru. Hehe. Ayah tertawa. Tawa yang dibuat-buat. Kami kesini, ya, silaturahmi. Sekalian, hehe, mau menanyakan janji Bapak. Aku menunduk. Malu. Malu sekali. Ibu menimpali. Iya, Pak. Soal hutang-hutang kami. Pak Tora sudah menagih dari pagi. Katanya hari ini harus lunas. Bagaimana ya, Pak? Wajah mereka penuh harap. Wajah orang yang merasa baru saja menang lotre. Pak Broto menatap mereka berdua. Lama. Dia tidak menjawab. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dan saat itulah, suara itu datang. Bukan suara motor. Bukan suara kijang tua. Itu adalah deru mesin mobil yang halus, kuat, dan mahal. Suara yang belum pernah kudengar di desaku. 1, 2, 3. 3 mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan gerbang rumah sederhana ini. Semuanya mobil mewah. Jenis yang hanya kulihat di televisi. Terlalu besar. Terlalu hitam. Terlalu mengintimidasi. Ayah dan ibuku terdiam. Tawa mereka lenyap. Pintu mobil terbuka serentak. Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam keluar. Mereka berbaris rapi. Lalu, dari mobil yang paling mewah di tengah, turun seorang pria. Dia muda, mungkin usianya 30-an. Tampan, rapi, dan membawa tablet. Dia berjalan cepat melintasi halaman. Langkahnya penuh percaya diri. Dia tidak melihat kami. Dia tidak melihat ayah. Dia tidak melihat ibu. Dia berjalan lurus ke arah Pak Broto. Dan tepat 1 meter di depan suamiku. Pria muda itu berhenti. Menundukkan badannya dalam-dalam. Hormat. Ayahku melongo. Ibuku menutup mulutnya tidak percaya. Pria itu mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang jelas dan profesional. Permisi, Bapak Direktur. Penyamaran Anda sudah selesai. Bapak Direktur. 2 kata itu menggantung di udara pagi yang sejuk di Wanaraja. Telingaku berdengung. Aku pasti salah dengar. Pria muda yang rapi di depanku ini pasti salah orang. Aku menatap ayah dan ibu. Mulut ayah terbuka lebar. Ibu mencengkeram erat lengan baju ayah, wajahnya bingung dan pucat pasi.
Aku memberanikan diri menatap suamiku. Pak Broto. Dia berdiri. Dan dalam sekejap, ilusi itu pecah. Dia tidak lagi bungkuk. Punggungnya tegap. Sangat tegap. Dia melepaskan kacamata tebalnya, memperlihatkan mata yang tajam dan jernih. Tidak ada tatapan sayu orang sakit. Batuknya hilang. Dia mengangguk singkat pada pria muda itu. "Terima kasih, Reno," katanya. Suaranya. Ya Allah. Suaranya berbeda. Suara yang kudengar semalam di telepon. Berat, dalam, berwibawa, dan dingin. Logat desa yang kental itu lenyap tanpa jejak. "Kamu urus mereka." Pria muda yang dipanggil Reno itu mengangguk. Dia berbalik menghadap ayah dan ibuku. Tatapannya dingin dan profesional, seolah melihat klien yang merepotkan. Ayahku tergagap. Pak Broto. Ini siapa? Ini main-main, kan? Ini, sandiwara apa lagi?" Ibu, di sisi lain, sepertinya tidak peduli dengan sandiwara itu. "Yah, sudahlah, yang penting hutang kita," bisik ibu pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. Pak Broto. Jadi bagaimana dengan hutang kami, Pak?" Reno, sang asisten, mengangkat satu tangannya, menghentikan ucapan ibu. "Bapak Anwar dan Ibu Salma," katanya, menyebut nama ayah dan ibuku dengan fasih. "Perkenalkan. Beliau yang berdiri di hadapan Anda adalah Bapak Broto Seno Wijaya, pemilik tunggal dan CEO dari Wijaya Group." Wijaya Group. Nama itu. Aku pernah mendengarnya di televisi. Perusahaan raksasa di Jakarta. Yang membangun gedung-gedung pencakar langit. Yang punya hotel di mana-mana. Aku menatap kakek yang kunikahi. Kakek berbatik pudar. Kakek yang tidur di sofa. Darahku terasa surut dari wajahku. Ayahku mundur selangkah. Tidak mungkin. Wijaya Group. Konglomerat. Bapak bohong. Kalian semua bohong. Kalian menipu kami. "Kami tidak menipu Anda, Pak Anwar." Suara Pak Broto kini yang mengambil alih. Tatapannya menusuk tajam ke arah ayahku. "Anda yang menipu diri Anda sendiri." "Saya datang," lanjutnya, "sebagai Pak Broto. Seorang duda tua yang mencari istri. Kalian yang langsung berasumsi saya kaya raya dan bisa melunasi semua hutang kalian. Kalian tidak pernah bertanya saya ini siapa. Kalian tidak pernah memeriksa latar belakang saya. Kalian hanya melihat sebuah solusi instan. Solusi untuk menutupi kerakusan kalian." Ayahku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena marah. "Kerakusan. Bapak bilang kerakusan. Kami ini terhimpit hutang, Pak. Kami diancam akan dibunuh. Bapak tidak tahu rasanya." "Benarkah?" Pak Broto tersenyum sinis. Senyuman yang membuatku merinding. "Saya tahu semua tentang hutang Anda. Saya tahu Anda meminjam uang Pak Tora bukan hanya untuk pengobatan istri Anda. Tapi juga untuk modal judi sabung ayam Anda, bukan?" Ayahku membeku. Wajahnya pucat pasi. Dan ibu, Pak Broto kini beralih menatap ibuku. Ibu juga memakai uang itu untuk membeli perhiasan imitasi agar terlihat pantas di arisan, kan? Ibuku tertunduk dalam. Gemetar. Hatiku hancur. Jadi, selama ini, aku jualan kue banting tulang. Bukan hanya untuk obat ibu, tapi untuk menutupi kebohongan mereka. Penyamaran ini, kata Pak Broto lagi, adalah sebuah ujian. Ujian yang saya rancang khusus untuk anak emas kalian. Ranti. Saya sudah tahu reputasinya. Gadis cantik yang materialistis dan gila harta. Saya sengaja memancingnya. Saya ingin tahu seberapa jauh dia akan bertahan. Dan seberapa jauh kalian, sebagai orang tua, rela menjual anak kalian kepada kakek-kakek sakit-sakitan seperti saya, demi uang. Dan kalian. Pak Broto bertepuk tangan pelan. Kalian lulus. Kalian berhasil. Kalian memaksa Ranti. Kalian tidak peduli perasaannya. Yang penting hutang kalian lunas. Tapi sayang sekali, lanjutnya, Ranti lebih pintar. Dia kabur. Dia tidak mau dijual. Cukup.
Ayahku berteriak. Cukup. Jadi intinya Bapak menipu kami. Bapak mempermainkan kami. Kami ini orang susah. Pak, Bapak jahat. Bapak licik. Tapi Bapak sudah berjanji. Ibuku tiba-tiba menyela dengan suara melengking. Apapun yang terjadi, Bapak sudah berjanji melunasi hutang kami. Bapak sudah menikahi anak kami. Bapak sudah menikahi Ayu. Benar. Aku. Mereka melupakanku. Pak Broto menatap ibuku. Dingin. Saya menikahi Ayu. Bukan Ranti. Kesepakatan kita adalah Ranti. Karena Ranti kabur, maka kesepakatan kita batal. Batal. Kata itu seperti petir di siang bolong. Ayahku gelap mata. Batal. Tidak bisa. Tidak bisa begini. Ini tidak adil. Bapak sudah tidur dengan anak saya. Belum sempat aku meralat ucapan ayah, Pak Broto sudah memotong. Reno, panggilnya. Reno, sang asisten, melangkah maju. Bapak Anwar, mengenai hutang Anda dengan Pak Tora. Itu adalah murni urusan pribadi Anda. Perusahaan kami, dan Bapak Brotoseno, tidak akan ikut campur 1 rupiah pun. Penipu. Bangsat kalian semua. Ayahku yang sudah kalap, menerjang. Dia mencoba memukul Pak Broto. Tapi sebelum ayah sempat maju 2 langkah, 2 pria berjas hitam yang sejak tadi diam di dekat mobil, bergerak secepat kilat. Mereka menangkap kedua tangan ayah, memelintirnya ke belakang punggung. Ah! Sakit. Lepaskan. Lepaskan suami saya. Ibuku menjerit histeris. Dia mencoba menarik para pengawal itu, tapi tubuhnya yang ringkih tidak ada apa-apanya. Ayu. Ayu. Tolong ayah. Nak. Bicara sama suamimu. Ayu. Ayah berteriak memanggilku. Aku hanya bisa membatu. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bapak Anwar, saya sarankan Anda tenang, kata Reno datar. Dia mengangkat tablet yang dipegangnya. Coba Anda lihat ini dulu. Mungkin bisa menyegarkan ingatan Anda. Reno menekan tombol play. Dan sebuah video muncul di layar tablet itu. Mataku membelalak. Jantungku serasa diremas. Itu rekaman. Rekaman dari dalam kamar Mbak Ranti. Dari pagi hari kemarin. Aku melihat diriku sendiri. Terduduk lemas di lantai. Aku melihat ayah mencengkeram bahuku. Kamu harus mau. Suara ayahku di rekaman itu terdengar jelas. Lalu aku melihat adegan yang paling menyakitkan. Ibuku merangkak dan bersujud di kakiku. Ibu mohon, nak, selamatkan nyawa ayahmu. Anggap saja ini bakti terakhirmu. Rekaman itu sangat jelas. Suaranya jernih. Rupanya ada kamera tersembunyi di kamar itu. Ayahku berhenti memberontak. Wajahnya putih seperti kertas. Ibuku berhenti menjerit. Dia terduduk lemas di tanah, menutup wajahnya. Malu. Rekaman pemaksaan anak di bawah umur, kata Reno. Secara teknis, Anda sudah dewasa, Nona Ayu. Tapi ini adalah bukti pemaksaan yang kuat. Bapak Brotoseno tidak pernah memaksa Anda. Beliau bahkan tidak tahu rencana penggantian itu. Kalian, orang tua Anda sendiri, yang memaksa Anda. Ayah dan ibu kalah telak. Reno, kata Pak Broto lagi. Suaranya final. Urus mereka. Baik, Pak. Kedua pengawal itu mulai menyeret ayahku yang sudah lemas. Satu pengawal lain mengangkat tubuh ibuku. Mereka diseret. Benar-benar diseret. Keluar dari gerbang rumah. Tidak. Lepaskan kami. Ayu. Ayu. Tolong kami. Nak. Ayu. Kamu istri dia. Bicara. Nak. Tolong kami. Ibu menjerit-jerit memanggil namaku. Ayu. Ayah minta maaf. Nak. Tolong ayah. Ayu. Aku ingin berlari. Aku ingin menolong mereka. Bagaimanapun, mereka orang tuaku. Tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Aku hanya bisa menangis dalam diam, melihat orang tuaku diusir seperti pengemis. Pintu gerbang besi yang tinggi itu ditutup.
Suara tangisan ibu dan teriakan ayah perlahan menghilang. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Aku sendirian. Di halaman yang asing ini. Dikelilingi orang-orang berjas hitam yang menatapku tanpa ekspresi. Dan dia. Suamiku. Bapak Brotoseno Wijaya. Konglomerat yang menipuku. Perlahan, dia membalikkan badannya. Menghadapku. Aku berdiri gemetar di bawah sinar matahari pagi. Jika orang tuaku saja, yang sudah bersekongkol dengannya, diusir seperti itu. Lalu, bagaimana nasibku? Aku, yang kini berstatus istrinya di atas kertas. Aku yang hanya pengantin pengganti. Hening. Hanya suara angin pagi Wanaraja yang berdesir pelan. Ayah dan ibuku sudah hilang di balik gerbang besi itu. Tangisan mereka sudah tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanyalah aku, berdiri kaku di halaman berumput, merasa lebih kecil dan lebih rapuh dari sehelai daun kering. Para pria berjas hitam itu masih berdiri diam seperti patung, mengawasiku. Reno, sang asisten, sibuk dengan tabletnya. Dan dia, Bapak Brotoseno Wijaya, suamiku, menatapku. Wajahnya tidak lagi tua dan ringkih. Wajah itu tegas, penuh kuasa, dan dingin. Mata tajamnya seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwaku, melihat semua ketakutanku, semua keputusasaanku. Aku menunduk. Aku tidak berani balas menatapnya. Aku gemetar, menunggu vonis apalagi yang akan dijatuhkan padaku. Jika ayah dan ibu saja diperlakukan seperti itu, aku ini siapa? Aku hanya pion kecil yang terbuang. Aku pengantin pengganti yang tidak diinginkan. Kamu. Dia akhirnya bersuara. Suaranya yang dalam dan berwibawa membuatku sedikit terlonjak. Kamu pasti membenciku. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku benci dia. Tentu saja. Dia telah mempermainkan keluargaku. Dia telah menghancurkan hidupku. Tapi, di sisi lain, dia juga telah membuka mataku pada kebohongan ayah dan ibuku. Aku menggigit bibir bawahku, menahan isak tangis yang akan meledak. Aku memilih diam. Dia menghela napas panjang. Ayu Lestari, panggilnya, menyebut namaku dengan lengkap. Aku tahu semua tentangmu. Lebih dari yang kamu kira. Aku mengangkat wajahku sedikit, bingung. Aku tahu kamu yang jualan kue setiap hari. Aku tahu kamu yang merawat ibumu. Aku tahu kamu punya buku tabungan kecil di bawah kasur kapukmu, yang kamu kumpulkan untuk biaya kuliah, yang akhirnya selalu terpakai untuk membeli beras. Darahku berdesir. Bagaimana dia bisa tahu sedetail itu? Penyamaran ini, lanjutnya, tujuan utamanya memang Ranti. Tapi mata-mata saya sudah mengawasi keluargamu selama 3 bulan terakhir. Saya tahu segalanya. Dan saya tahu, kamu adalah satu-satunya berlian di tengah tumpukan lumpur itu. Dia melangkah mendekat. Aku refleks mundur selangkah. Dia berhenti. Menjaga jarak. Saya tahu kamu tidak bersalah. Ayu. Kamu adalah korban. Korban dari kakakmu yang egois, dan orang tuamu yang serakah. Pernikahan ini, dia berhenti sejenak, terjadi di luar skenario saya. Saya tidak menyangka Ranti akan kabur. Dan saya lebih tidak menyangka, orang tuamu akan tega menjadikanmu tumbal penggantinya. Dia menatapku dengan tatapan yang kini berubah. Bukan lagi dingin. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mirip penyesalan. Atau mungkin rasa iba. Saya tidak akan menahanmu. Ayu, katanya pelan. Pernikahan ini terjadi atas dasar paksaan dari orang tuamu. Di mata hukum, pernikahan ini bisa dibatalkan dengan mudah. Jantungku berdebar. Dibatalkan. Cerai. Aku bisa bebas. Saya akan berikan kamu 2 pilihan, katanya. Dan saya bersumpah atas nama kehormatan saya. Apapun pilihanmu, saya akan menghormatinya. Aku menatapnya, menunggu. Pilihan pertama, katanya. Kita bercerai hari ini. Saya akan urus semuanya. Cepat dan rapi. Statusmu akan kembali menjadi gadis. Dan sebagai kompensasi atas semua yang terjadi padamu, atas trauma yang kamu alami. Dia memberi isyarat pada Reno.
Reno melangkah maju dan menyerahkan sebuah map tipis padaku. Di dalam situ ada cek bernilai 1 miliar rupiah. Mataku membelalak. 1 miliar. Uang sebanyak itu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan nolnya ada berapa. Dan, lanjut Pak Broto, saya juga akan membiayai penuh kuliahmu. Di universitas terbaik di negeri ini. Mau kamu ambil kedokteran, bisnis, apa saja. Sampai kamu lulus S3 sekalipun. Semua biaya hidupmu akan saya tanggung. Napasku tercekat. Kuliah. Mimpiku yang paling liar. Dan 1 miliar rupiah. Aku bisa membeli rumah baru untuk ibu. Aku bisa membuka toko kue terbesih di Garut. Aku bisa hidup. Ini adalah jalan keluar yang sempurna. Jalan keluar yang tidak pernah berani kubayangkan. Itu pilihan pertama, katanya. Aku menatap map di tanganku. Inikah kebebasanku? Lalu, pilihan kedua, bisikku pelan. Pak Broto menatapku lekat. Pilihan kedua, tetaplah menjadi istri saya. Perutku terasa melilit. Tidak. Kenapa ada pilihan ini? Tunggu, potongnya cepat, melihat ekspresi ketakutan di wajahku. Bukan istri dalam artian yang kamu bayangkan. Bukan istri di atas ranjang. Pernikahan kita akan tetap di atas kertas. Sebuah status. Aku bingung. Untuk apa, Pak? Dia berbalik, menatap taman yang tidak terawat di depannya. Saya sudah tua, Ayu. 66 tahun. Saya tidak punya anak. Saya tidak punya keluarga. Istri saya sudah lama meninggal. Saya membangun Wijaya Group ini dari nol, sendirian. Dan sekarang, saya lelah. Saya mencari Ranti bukan untuk saya jadikan istri. Saya mencari seseorang untuk saya uji. Saya mencari ahli waris. Ahli waris. Saya mencari seseorang yang bisa saya percaya untuk melanjutkan apa yang sudah saya bangun. Tapi bukan hanya perusahaannya. Saya punya yayasan amal besar. Panti asuhan, rumah sakit gratis untuk orang miskin. Itu adalah harta saya yang sesungguhnya. Saya pikir, Ranti, dengan kecantikannya, bisa saya jinakkan dan saya bentuk. Ternyata saya salah. Dia terlalu busuk. Dia berbalik lagi padaku. Tapi kamu, Ayu, kamu berbeda. Kamu tulus. Kamu sabar. Kamu pekerja keras. Dan kamu punya hati. Kamu punya semua bibit yang saya cari. Pilihan kedua adalah, katanya dengan suara yang lebih lembut, tetaplah menjadi istri saya secara status. Bukan untuk melayaniku, tapi untuk belajar dariku. Jadilah murid saya. Saya akan mendidikmu sendiri. Saya akan mengubahmu, dari gadis penjual kue, menjadi seorang pemimpin. Saya akan ajarkan kamu cara berbisnis. Saya akan ajarkan kamu cara mengelola ribuan karyawan. Saya akan ajarkan kamu cara membedakan kawan dan lawan. Dan suatu hari nanti, saat saya sudah tidak ada, kamulah yang akan mengambil alih semuanya. Wijaya Group. Dan yayasan saya. Dia mengulurkan tangannya. Pilihan pertama, kamu bebas, kamu dapat uang, kamu dapat ijazah. Kamu bisa hidup nyaman. Pilihan kedua, kamu terikat padaku. Kamu akan bekerja lebih keras dari yang pernah kamu bayangkan seumur hidupmu. Kamu akan lelah. Kamu akan menangis. Kamu akan dibenci banyak orang yang mengincarmu. Tapi, kamu akan punya kekuatan untuk membantu ribuan orang lain. Hening. Aku menatap map berisi cek 1 miliar di tanganku. Uang yang bisa menyelesaikan semua masalahku. Uang yang bisa membalaskan dendamku pada kemiskinan. Aku bisa pergi dari sini, melupakan semua mimpi buruk ini, dan memulai hidup baru. Lalu aku menatap tangannya yang terulur. Tangan seorang kakek yang ternyata adalah raja. Tangan yang menawarkan kekuatan. Aku teringat ibuku yang terbaring sakit. Aku teringat anak-anak tetanggaku yang putus sekolah. Aku teringat diriku sendiri yang menangis karena tidak bisa kuliah. Kalau aku ambil pilihan pertama, aku menyelamatkan diriku sendiri. Kalau aku ambil pilihan kedua, aku bisa menyelamatkan ribuan orang lain yang seperti diriku. Selama ini aku hidup untuk orang lain. Untuk ayah.
Untuk ibu. Untuk Mbak Ranti. Hidup yang penuh pengorbanan sia-sia. Pak Broto menawarkan aku pengorbanan lagi. Tapi kali ini, untuk tujuan yang lebih besar. Perlahan. Sangat perlahan. Aku meletakkan map berisi cek 1 miliar itu di meja teras. Aku tidak mengambilnya. Lalu, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengangkat tanganku. Aku tidak menjabat tangannya. Aku mengambil tangannya. Dan, seperti yang kulakukan pada ibuku, aku mencium punggung tangannya. Takzim. Izinkan saya belajar dari Bapak, bisikku. Suaraku bergetar. Tapi ada ketetapan hati di sana. Izinkan saya memilih pilihan kedua. Aku mengangkat wajahku. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bapak Brotoseno Wijaya tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum dingin. Itu adalah senyum tulus seorang kakek. Seorang guru. Selamat datang di dunia yang baru, Ayu Lestari Wijaya. Senyum itu. Senyum tulus pertama yang kulihat darinya, terasa lebih menghangatkan dari matahari pagi manapun yang pernah kurasakan. Selamat datang di dunia yang baru, Ayu Lestari Wijaya. Wijaya. Namaku kini bertambah. Rasanya aneh. Reno. Panggil Pak Broto. Sikapnya kembali tegas. Kita berangkat ke Jakarta sekarang. Siapkan mobil utama. Bu Diana sudah saya kabari untuk menyambut kedatangan Nyonya Ayu. Jakarta. Jantungku berdesir. Aku belum pernah ke Jakarta. Mobil kijang tua yang kemarin membawaku ke rumah ini sudah tidak ada. Sebagai gantinya, salah satu mobil hitam besar dan mengilap itu, yang pintunya dibukakan oleh seorang pria berjas, kini menungguku. Bagian dalamnya. Ya Allah. Baunya seperti kulit baru yang mahal. Joknya lebih empuk dari kasur kapuku. Saat pintu ditutup, suara dunia di luar lenyap seketika. Aku duduk di belakang. Pak Broto duduk di sampingku. Reno duduk di depan bersama sopir. Aku hanya membawa diriku. Tidak ada tas. Tidak ada baju ganti. Semua yang kumiliki di dunia ini, ransel kusam berisi bajuku dan foto ibu, tertinggal di rumah Wanaraja itu. Aku bahkan tidak berani memintanya. Kamu tahu kenapa saya memilihmu, Ayu? Pak Broto tiba-tiba bersuara di tengah keheningan mobil yang melaju mulus. Aku menoleh. Ka, karena saya mau memilih pilihan kedua. Dia menggeleng pelan. Bukan. Saya sudah memilihmu, bahkan sebelum saya memberimu pilihan. Aku bingung. Saya memilihmu. Di hari pertama saya datang ke rumah bilikmu. Saat itu, katanya, saya adalah kakek-kakek tua bangka yang menjijikkan. Batuk-batuk. Bau minyak angin. Kakakmu, Ranti, menutup hidungnya dan membuang muka. Ayah dan ibumu menatapku seperti menatap sekantong emas. Tapi kamu, lanjutnya, menatapku lekat. Kamu satu-satunya yang melihatku sebagai manusia. Kamu membawakanku teh hangat. Kamu bilang, biar batuknya reda. Kamu tulus. Ayu, di dunia saya, kepintaran bisa dibeli. Kepatuhan bisa dipaksa. Tapi hati yang tulus, itu adalah barang paling langka yang tidak bisa dinilai dengan uang. Saya tidak peduli kamu lulusan apa. Saya tidak peduli kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Semua itu bisa dipelajari. Tapi hati tidak bisa diajarkan. Dan kamu memilikinya. Aku terdiam. Air mataku menggenang. Jadi, karena segelas teh hangat, perjalanan 3 jam ke Jakarta terasa seperti mimpi. Kami keluar dari jalan tol, memasuki sebuah kawasan yang belum pernah kulihat. Jalanannya lebar, bersih, dan di kiri kanannya, bukan rumah, tapi istana. Mobil kami melambat di depan sebuah gerbang hitam raksasa yang tingginya mungkin 3 kali tinggi rumahku di desa. Gerbang itu terbuka otomatis tanpa suara. Di baliknya, adalah halaman yang lebih luas dari lapangan sepak bola di desaku. Dengan air mancur di tengahnya. Dan di ujung jalan masuk itu, berdiri sebuah rumah. Bukan. Ini bukan rumah. Ini adalah bangunan megah dengan pilar-pilar putih yang kokoh, seperti di film-film. Mobil berhenti tepat di lobi depan. Puluhan orang sudah berbaris rapi di sana. Mereka semua memakai seragam. Ada yang abu-abu,
ada yang hitam putih. Mereka semua laki-laki dan perempuan parubaya. Saat Pak Broto turun, mereka semua serentak membungkuk dalam. "Selamat pagi, Tuan Besar." Lalu, pintu di sisiku terbuka. Aku turun dengan kaki gemetar. Aku masih memakai baju katun pudarku. Aku merasa seperti kotoran yang menempel di lantai marmer yang mengilap ini. Semua mata memandangku. Dan mereka semua kembali membungkuk. "Selamat pagi, Nyonya Muda." "Nyonya Muda." Mereka memanggilku. Seorang wanita yang paling senior di antara mereka, usianya mungkin 50-an, dengan sanggul rapi dan kebaya yang terlihat mahal, melangkah maju. Wajahnya tegas dan dingin. "Selamat datang, Tuan Besar." "Selamat datang, Nyonya Ayu." "Saya Diana, kepala pelayan di kediaman ini. Semuanya sudah kami siapkan." "Bagus, Bu Diana," kata Pak Broto. "Ini Nyonya Ayu. Mulai sekarang, dia adalah ratu di rumah ini. Urus semua keperluannya. Mulai dari nol." "Baik, Tuan Besar." Bu Diana lalu menatapku. Tatapannya seolah memindai. Dari rambutku yang kusam, bajuku yang lecek, sampai sandalku yang berdebu. "Mari, Nyonya Muda. Saya antar Anda ke kamar Anda." Aku mengikuti di belakangnya seperti anak domba yang tersesat. Kami menaiki tangga melingkar yang begitu megah. Lantainya dingin sekali di telapak kakiku. Kami masuk ke sebuah ruangan. Tidak, ini bukan kamar. Ini lebih besar dari seluruh rumahku di Garut. Ada tempat tidur raksasa di tengahnya, dengan tiang-tiang tinggi. Ada sofa. Ada televisi yang besarnya seperti dinding. Dan ada satu pintu yang terbuka, memperlihatkan kamar mandi yang seluruhnya terbuat dari batu marmer. Aku tertegun di ambang pintu. "Kamar Nyonya. Semua kebutuhan Anda sudah disiapkan," kata Bu Diana. "Permisi, Nyonya. Tim sudah saya panggil. Mereka akan tiba dalam 30 menit untuk merapikan penampilan Nyonya," katanya datar. Merapikan. Saat itulah, Reno muncul di pintu. "Permisi, Nyonya Muda. Ini, barang Anda, tertinggal di mobil." Dia menyodorkan ransel kusamku. Ransel yang tadi kutinggal di rumah Wanaraja. Rupanya Pak Broto diam-diam menyuruh orang mengambilnya. Hatiku menghangat. Satu-satunya milikku. Saat aku hendak mengambilnya, tangan Bu Diana lebih cepat. "Maaf, Pak Reno. Biar saya yang urus." Dia mengambil ranselku. Lalu dia menatapku, masih dengan wajah datar. "Maaf, Nyonya. Pakaian Nyonya yang baru sudah ada di lemari. Untuk tas ini, dan isinya, akan saya minta pelayan untuk membuangnya." "Jangan." Aku berteriak. Untuk pertama kalinya aku berteriak. Bu Diana terkejut. Jangan dibuang," kataku gemetar. "Tolong. Di dalam ada foto." Aku tidak peduli lagi. Aku merebut ransel itu dari tangannya. Membukanya dengan kasar. Tanganku mengaduk-aduk baju lecekku. Dan menemukannya. Foto hitam putih kecil. Ibuku. Saat beliau masih muda dan sehat. Menggendongku saat bayi. Itu satu-satunya kenanganku akan ibu yang bahagia. Aku memeluk foto itu erat-erat. Air mataku jatuh. "Hanya ini, tolong jangan buang ini. Isakku." Hening sejenak. "Biarkan dia simpan foto itu." Suara Pak Broto terdengar dari ambang pintu. Dia bersandar di kusen, menatapku. "Tapi yang lainnya," lanjutnya, "bakar semuanya." Aku menatapnya. "Bakar." Bu Diana benar. Katanya. Ayu Lestari yang lama sudah mati. Yang ada sekarang adalah Ayu Lestari Wijaya. Kamu tidak bisa melangkah ke dunia baru dengan masih membawa sampah dari masa lalumu. Kamu boleh simpan foto itu. Simpan sebagai pengingat. Tapi baju-baju itu, tas itu adalah simbol kemiskinanmu. Simbol kelemahanmu. Kamu harus melepaskannya. Aku menatap foto di tanganku. Lalu menatap ransel kusam itu. Dengan berat hati, aku mengangguk. 1 jam berikutnya adalah siksaan. Tim, yang Bu Diana maksud datang. 3 wanita dan 2 pria. Mereka membawaku ke kamar mandi.
Mereka menyuruhku melepaskan pakaianku. Mereka menyikatku. Benar-benar menyikat kulitku yang dekil. Kulit nyonya banyak sel mati, kata mereka tanpa emosi. Rambutku yang panjang kusam, mereka potong. Tanpa bertanya aku mau model apa. Rambut nyonya rusak parah, kata mereka. Kukuku yang kapalan karena mencuci piring, mereka gunting dan bersihkan. Aku hanya bisa diam. Aku merasa seperti barang. Bukan manusia. Aku menangis dalam diam, tapi mereka tidak peduli. 2 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin setinggi dinding. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Di depanku berdiri seorang gadis. Kulitnya bersih, bercahaya. Rambutnya dipotong sebahu, terlihat sehat dan mahal. Dia memakai gaun rumah sutra berwarna putih gading yang lembut. Dia cantik. Sangat cantik. Dia terlihat seperti Mbak Ranti. Perutku mual. Aku terlihat seperti orang yang paling kubenci. Inikah aku yang baru? Seorang wanita cantik dalam sangkar emas, yang di dalamnya masih ada hati gadis penjual kue yang hancur lebur. Pintu kamar terbuka. Pak Broto masuk. Dia menatapku dari atas ke bawah. Lama. Dia tidak memuji kecantikanku. Dia tidak tersenyum. Wajahnya kembali datar dan tegas. Bagus, katanya. Penampilan luarmu sudah selesai. Besok pagi, jam 6, temui saya di perpustakaan. Kita mulai bagian yang lebih sulit. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Bagian apa, Pak? Dia tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Mengisi kepalamu. Persiapkan dirimu. Ayo. Pelatihanmu baru saja dimulai. Jam 6 pagi. 2 kata itu menjadi lonceng penanda dimulainya hidup baruku. Hidup yang ternyata jauh lebih berat dari sekadar mengaduk adonan kue atau berjalan kaki puluhan kilometer. Jam 6 pagi, aku sudah harus berdiri tegak di perpustakaan pribadi Pak Broto. Sebuah ruangan dengan 2 lantai, berisi ribuan buku yang baunya seperti ilmu pengetahuan kuno. Hari pertama, aku diajari cara berjalan. Tegakkan punggungmu, Ayu, kata Budiana, meletakkan buku tebal di atas kepalaku. Nyonya Wijaya tidak berjalan menunduk seperti pencuri. Aku jatuh. Lagi. Dan lagi. Kakiku lecet karena sepatu berhak tinggi yang dipaksakan padaku. Hari kedua, aku diajari cara makan. Garpu di kiri, pisau di kanan. Jangan ada suara dentingan piring. Kamu makan untuk nutrisi, bukan untuk melampiaskan kelaparan. Hari ketiga, aku diajari cara bicara. Intonasimu terlalu datar. Ulangi. Selamat malam, Bapak Menteri. Bukan, selamat malam. Beri penekanan. Tatap matanya. Setiap pagi, aku disiksa oleh Budiana dan timnya soal etika. Setiap siang hingga larut malam, aku dihabisi oleh Pak Broto sendiri. Kamu pikir Wijaya Group sebesar ini karena saya hanya tanda tangan? Bentaknya di hari pertamaku belajar bisnis. Dia melemparkan laporan keuangan setebal bantal ke mejaku. Baca. Pahami. Apa itu debit? Apa itu kredit? Apa itu neraca lajur? Besok pagi, saya mau kamu jelaskan apa isi laporan ini. Aku menangis malam itu. Tentu saja aku menangis. Aku hanya lulusan SMA yang nyaris tidak naik kelas karena terlalu sering bolos untuk jualan. Dan kini aku disuruh membaca bahasa iblis yang penuh angka. Aku tidak tidur. Aku membaca. Aku menghafal. Aku mencoba mengerti. Besoknya, penjelasanku dibantai habis-habisan. Bodoh. Penjelasanmu nol besar. Ulangi. Baca lagi buku ini. Dia memberiku 5 buku baru. Ekonomi makro. Pengantar akuntansi. Bulan pertama, aku merasa seperti di neraka. Aku menangis setiap malam, memeluk foto ibuku. Aku rindu rumah bilikku. Aku rindu bau kue pandanku. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat 2 hal. Pertama, tatapan iba para tetangga saat aku menikah. Aku bersumpah, mereka tidak akan pernah menatapku seperti itu lagi. Kedua, suara ibuku yang bersujud di kakiku. Selamatkan ayahmu. Aku menyeka air mataku.
Aku tidak boleh jadi korban lagi. Aku sudah memilih. Dan aku harus menyelesaikannya. Aku mulai membaca. Bukan hanya buku yang dia berikan. Aku melahap semua buku di perpustakaan. Hukum, politik, sejarah, filsafat. Aku bertanya pada Reno. Aku berdebat dengan Pak Broto. Bulan ketiga, aku sudah bisa menganalisis laporan keuangan. Bulan keenam, aku mempresentasikan ideku sendiri tentang program efisiensi logistik di perusahaan. Pak Broto hanya diam. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. 1 tahun berlalu. 1 tahun penuh darah dan air mata. 1 tahun kemudian. Namaku Ayu Lestari Wijaya. Dan saya di sini untuk memberi Anda penawaran yang tidak bisa Anda tol. Aku berdiri di ruang rapat utama Wijaya Group. Di hadapanku, duduk 12 dewan direksi. Pria-pria tua berwajah angker yang tadinya menatapku remeh. Gadis desa. Pengantin dadakan. Istri muda pembawa hoki. Itu yang mereka bisikkan di belakangku. Hari ini, aku membungkam mereka. Aku mempresentasikan rencanaku untuk program 1 juta mimpi anak Indonesia dari Yayasan Wijaya. Menggunakan sistem digitalisasi data, menyambungkan panti asuhan terpencil dengan donatur di kota besar. Aku menjawab pertanyaan mereka. Aku mematahkan argumen mereka. Dengan data, dengan logika, dengan ketegasan. Selama 1 jam, aku menguasai ruangan itu. Saat aku selesai, hening. Lalu, satu persatu, mereka bertepuk tangan. Aku menoleh ke sudut ruangan. Pak Broto duduk di sana. Dia tidak bertepuk tangan. Dia hanya mengangguk sekali. Sebuah anggukan persetujuan yang nilainya lebih mahal dari tepuk tangan mereka semua. Aku berhasil. Tapi, masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu menemukan cara untuk kembali. Sore itu, aku baru saja meresmikan pembangunan rumah sakit gratis pertama kami di pinggiran Jakarta. Acara itu sukses besar. Para wartawan memujiku. Sosok filantropis muda, Nyonya Ayu Wijaya. Saat aku hendak masuk ke mobil, sebuah keributan terjadi di barisan keamanan. Lepaskan saya. Saya mau ketemu dia. Itu adik saya. Suara itu. Suara yang sudah setahun tidak kudengar. Jantungku berdebar. Aku menyuruh pengawal berhenti. Biarkan dia masuk. Dari kerumunan, muncul seorang wanita. Dia kurus. Pakaiannya sedikit kumal. Wajahnya yang dulu cantik, kini terlihat kusam dan lelah. Riasannya berantakan. Mbak Ranti. Dia menatapku dari atas ke bawah. Menatap gaun batik sutra yang kukenakan. Menatap perhiasan berlian sederhana di telingaku. Matanya menyala. Penuh iri. Penuh benci. Ayu. Desisnya. Jadi ini kelakuanmu selama ini. Wah. Hebat sekali. Kamu merebut calon suamiku. Kamu pelakor. Kamu menipu kakek-kakek itu. Para pengawal hendak maju. Tapi aku mengangkat tanganku. Aku berjalan mendekatinya. Menatapnya dengan tenang. Assalamualaikum, Mbak Ranti, sapaku lembut. Dia terkejut dengan ketenanganku. Aku tidak merebut apa-apa, kataku. Aku mengambil apa yang Mbak buang. Mbak kabur dari kakek-kakek, bau tanah. Aku dinikahkan dengan pria yang sama. Bedanya, aku tidak kabur. Kamu pasti bersekongkol dengan dia. Kalian menipu kami semua. Tidak ada yang menipumu, Mbak. Kamu ditipu oleh keserakahanmu sendiri. Kamu bohong. Dia mulai histeris. Kamu beruntung. Kamu hanya beruntung. Hidupmu enak sekarang. Kamu duduk di istana. Sedangkan aku menderita di Jakarta. Doni meninggalkanku setelah uangku habis. Aku kerja cuci piring di warteg. Ini semua salahmu. Salahmu. Keberuntungan. Aku tersenyum tipis. Mbak bilang ini keberuntungan. Aku mengangkat tanganku yang kini mulus. Mbak tahu apa yang kulakukan setahun ini. Aku belajar 18 jam sehari. Aku membaca ratusan buku yang bahkan Mbak tidak tahu judulnya. Aku tidur hanya 4 jam setiap malam.
Sisanya kuhabiskan untuk belajar mengerti apa yang tidak ku mengerti. Saat Mbak lari mengejar cinta murahan, kataku tajam, aku lari mengejar ilmuku. Saat Mbak sibuk merawat wajah, aku sibuk merawat otakku. Ini bukan keberuntungan, Mbak. Ini adalah hasil dari pilihan. Dia terdiam. Malu. Marah. Beri aku uang, katanya akhirnya. Putus asa. Kamu berhutang padaku. Semua ini harusnya milikku. Beri aku uang. Aku mau hidup enak sepertimu. Dia mencoba menerjang, menarik bajuku. Para pengawal sigap menahannya. Aku menatap kakakku yang kini menangis meraung-raung. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Yang ada hanya rasa kasihan. Reno, panggilku. Reno, yang selalu ada, mengangguk. Beri dia uang. Cukup untuk ongkos pulang ke Garut. Dan cukup untuk modal dia membuka warung kecil. Lalu aku menatap Ranti. Pulanglah, Mbak. Mulai hidupmu yang baru. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jangan pernah menginjakan kaki di gedung Wijaya manapun. Dia dituntun pergi, masih sambil mengumpat dan menangis. Aku menghela napas panjang. Selesai. 2 bulan setelah kejadian itu, aku mendapat kabar. Ayah dan ibuku ditangkap. Ternyata mereka mencoba menipu lagi, mengatasnamakan diriku. Mereka meminjam uang ke rentenir lain, menjanjikan aku yang akan bayar. Pak Broto yang mengurusnya. Dia tidak memenjarakan mereka. Dia membayar hutang terakhir mereka. Lalu mengirim mereka ke sebuah panti rehabilitasi sekaligus panti jompo yang layak, jauh di luar kota. Mereka dirawat. Biaya pengobatan ibu ditanggung penuh. Tapi dengan satu syarat. Mereka dilarang menghubungiku. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih. Marah. Lega. Mungkin ini yang terbaik. Hari ini, 5 tahun telah berlalu. Aku berdiri di panggung. Bukan panggung pengantin. Tapi panggung peresmian, Wisma Mimpi Ayu Wijaya. Panti asuhan sekaligus sekolah gratis terbesar di Jawa Barat, dibangun di tanah kelahiranku, Garut. Ratusan anak-anak menatapku dengan mata berbinar. Aku tersenyum pada mereka. Senyum yang tulus. Namaku Ayu Lestari Wijaya. Aku memulai pidatoku. Suaraku mantap dan menggema. Dulu, aku sama seperti kalian. Aku punya mimpi, tapi aku tidak punya apa-apa. Dulu, aku dipaksa menjadi pengantin pengganti. Aku menangis. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Tapi hari ini, kataku, aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa takdir bukanlah apa yang menimpamu. Takdir adalah apa yang kamu pilih setelah sesuatu menimpamu. Aku melihat ke barisan paling depan. Bapak Brotoseno Wijaya duduk di sana. Di kursi roda. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Dia terlihat rapuh, tapi matanya masih setajam elang. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menggenang di matanya. Air mata kebanggaan. Dia mengangguk pelan padaku. Aku membalasnya dengan senyuman terluasku. Hidupku yang dulu hancur, lanjutku pada anak-anak itu, kini kubangun kembali. Bukan untuk kemewahanku sendiri, tapi untuk memastikan, tidak ada lagi anak-anak seperti kalian, yang harus menjual mimpi mereka hanya demi sesuap nasi. Aku bukan lagi pengantin pengganti. Aku adalah Ayu. Dan aku telah menemukan takdirku sendiri.